Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita awali persekutuan kita pada malam hari ini bersama kita berdoa. Tundukkan kepala kita. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau katakan kau baik, sangat baik. Terima kasih buat setiap rancangan Tuhan. Setiap kehendak Tuhan. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tak berhenti. Setiap kami mengucap syukur. Kami percaya campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kembali kami datang sore hari ini, malam hari ini. Satu rindu kami, berjumpa dengan Kau secara pribadi. Kami percaya penyembahan kami, pujian kami, sorak-sorai kami, boleh menyukakan hati Tuhan. Kami percaya saat setiap hati bersatu, setiap suara bersatu, setiap iman bersatu di hadapan-Mu, menaikkan, meninggikan dan memuliakan Engkau, perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, katakan Bapak Ibu, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhanku, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami bagi-Mu Tuhan, persembahan syukur bagi-Mu Tuhan, kepadamu Sheranama Ornama Shakaranama Takaranamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin, amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Jesus. Biarlah manis orang apa syekir nama takar nama manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, oh Yesusku. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis, manis kau dengar Tuhanku, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hatiku mau bersuka dan hatiku bersuka. Hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, biarlah manis kau dengar pujian syukur umat-Mu. Nyanyian persembahan kami Mas-Mu, pujian dari hati kami to bless you Lord. Share-na mata karena mau share-na masu, share-na marna mau share-na bala. Ora ba share-na ma power of you, power. Holy Spirit, to worship you, I live, to worship you.
Mari jemaat Tuhan, puji Dia, agungkan Dia. Bersama-sama naikkan iman kita di hadapan Tuhan. Jesus, hadiratmu, hadiratmu di tempat ini Tuhan. Hadiratmu lingkupi setiap hati. Oh, haleluya. Oh, ikina mata karena masyarakat, ina mo yera masyarakat. Sungguh kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Setiap bait pujian kami Tuhan, ada kuasa saat kami menyanyikan dengan segenap hati kami dengan iman. Oh ira patah karena masyarakat ini mekera patah karena masyarakat. Mari Engkau mengenyangkan setiap umatmu, mari Engkau memuaskan setiap umatmu. Kami bawa persembahan yang harum di tahta-Mu Tuhan. Yesus Rajaku, Kau berdaulat, Kau segalanya, Kau megah, Kau layak dipuji, ditinggikan. Oh, I speak the name of Jesus. Ora nama sheke makara mata karena nama syaralaba, iaralaba syaralaba, inamo iaraba she. Dengan segenap kekuatan kami mau cari wajah-Mu, ya Allah. Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau menyediakan yang terbaik. Sebab itu ya Tuhan kami datang, kami datang, kami datang, kami datang. Sebab kami percaya ibadah kami mengandung janji, janji keselamatan, janji pemulihan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu melimpah mengalir saat ini, saat ini. Kami bangun mesbah pujian di hadapan Tuhan. Kau bertata ya Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. I sing praises to your name. Sembari mengangkat kedua tangan kita, sebab kita tahu hanya nama itu, nama yang layak untuk ditinggikan, menerima segala hormat, pujian dari umat tebusannya, Yesus Kristus Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh God. Oh Lord, for your name is great and great.
setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata Bapak Ibu, amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Amin. Ajaib semua perbuatan. Haleluya. Semua. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Ya, biarlah setiap yang bernafas memuji-muji Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Hey, 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 hey. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Katakan Tuhan, oh, oh. Mari menari memuji, bukakan sukacita di hati. Hey! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh ya, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, segenap hati, katakan segenap jiwa, karena Roh-Mu. Amin. Seperti Daud, bila Roh Allah ada dalam setiap kita, kita akan menari seperti Daud menari. Come on. Kami memuji-Mu, ku angkat suara. Oh ya, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
kemuliaan. Amin. Hai, tepuk tangan. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan iman, come on. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Dari umat yang telah dimenangkan. Mari goyangkan badanmu. Yuk, semua. Dengan gabus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar. Wow, haleluya, sorak-sorai. Amin. Dari umat kita yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Itulah kita, katakan dari umat. Dari umat yang telah dimenangkan. Iya, kamu semua. Siapa yang percaya kalau kita adalah umat yang dimenangkan, lambaikan tanganmu tinggi. Mana sorak-soraknya 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk kau yang dicintai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang
bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan aku hidup. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian itu. Takkan pernah ada, ini pengakuan kami. Kami mau nyatakan Kau segala, Kau yang terutama, Kau tempat pertama kami datang. Pengorbananmu selamatkan setiap kami. Kami bersuka dalam kemegahan, dalam kuasa-Mu. Sekali lagi dari awal, takkan pernah ada, takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Oh, Kau yang rela mati tebus hidupku. Wow. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara kanan. Karenamu aku hidup, karenamu aku, haleluya. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu. Sungguh tanpa-Mu Tuhan, setiap kami sia-sia apa yang kami lakukan. Sungguh Kaulah pengharapan kami. Engkau Tuhan tempat perlindungan. Kau perisai kami, pertahanan kami. Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Bapak
Hati kami siap Tuhan, hati kami siap Tuhan. Berkatakan firman-Mu bagi setiap hati. Inabaye, syaralabalaba, yaralaba, syaralabalaba, yaralaba, yaralaba. More of you, Jesus, more of you, Jesus. Less of me, less of me. Berkata Tuhan, biarlah kau semakin bertambah, biarlah kau semakin bertambah, kami semakin berkurang, biarlah kau semakin bertambah. Oh Tuhan, yera pakaya namu, shirara naba namu she, ikara nama shara laba ya laba shara laba laba laba, shikara laba takara laba laba ya laba shara laba 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 ya laba ya laba laba. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan. Karena aku hidup. Katakan, karena aku ada, tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Perlahan mari bangkit berdiri. Yesusku. Yang telah menyelamatkan engkau dan saya. Takkan wow, ya, amin. Roh Kudus mampukan kami sampai akhir hidup kami. Kau yang menjadi alasan kami hidup. Karena-Mu, karena-Mu aku hidup. Karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku. Satu-satunya alasan karena-Mu, aku hidup. Karena-Mu aku, oh Ramasyana, Ramasyana, oh Ramasyana, yang datang tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan aku hidup. Engkau satu-satunya alasan untuk kami hidup sampai pada detik ini. Sebab itu seharusnya, semestinya mulut lidah bibir kami akan terus menaikkan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan sempurnakan berkat-Mu atas kami malam hari ini melalui firman-Mu. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Sebab kami mau membuka ruang hati kami dengan lebar-lebarnya. Sehingga Roh Kudus boleh bekerja atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ya, senang rasanya malam hari ini saya dapat berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Ya, malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul yang saya berikan, Mengapa Tuhan? Ya, Bapak Ibu, pernah tidak kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Ketika hidup kita tidak baik-baik saja, ketika usaha yang sedang kita rintis itu tidak membuahkan hasil. Ketika kehidupan keluarga kita tidak seperti kehidupan rumah tangga orang lain. Bahkan ketika pekerjaan kita tidak berjalan lancar seperti pekerjaan orang lain. Kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan? Betul enggak? Ya. Mengapa Tuhan? Walaupun kita percaya di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Ya. Tapi seringkali kita lupa karena kita bertanya, karena apa Bapak Ibu? Kita masih ada di dalam daging yang keinginannya adalah ketika segala sesuatu yang kita sudah rencanakan, segala sesuatu yang sudah kita programkan, keinginan kita semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya. Namun ketika semuanya di luar daripada ekspektasi kita akan menuntut mengapa Tuhan? Ya, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita Bapak Ibu malam hari ini. Karena hal inilah yang terjadi kepada para tua-tua bangsa Israel. Kita coba buka di dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Satu Samuel pasal yang keempat. Ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhazer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat yang ke-10,
Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat yang terakhir 11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cerita yang ada di Alkitab bagaimana ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin. Di dalam Hakim-Hakim itu Tuhan menyerahkan Israel itu ke dalam tangan Filistin selama kurang lebih 40 tahun apa 30 tahun, saya lupa ya. 40 tahun sepertinya. Ya, kenapa Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin? Itu karena kedegilan hati orang Israel. Ya, jadi Bapak Ibu, malam hari ini ketika Israel pergi berperang melawan Filistin, yang terjadi adalah apa? Mereka kalah. Dikatakan dalam pertempuran yang pertama, orang-orang Israel itu gugur sebanyak kurang lebih 4.000. Sehingga dalam kekalahan itu para tua-tua segera mereka pulang ke kemahnya, mereka mengadakan rapat paripurna. Ya, rapat mendadak. Mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan kita kalah dari orang Filistin. Ketika dalam pertanyaan itu keluarlah sebuah keputusan supaya apa? Mereka mengambil tabut perjanjian dari Silo untuk dibawa ke perkemahan mereka. Ya. Dengan harapan apa Bapak Ibu, ketika tabut perjanjian itu mereka bawa ke tengah-tengah perkemahan mereka, dengan sebuah harapan ketika mereka akan kembali berperang melawan Filistin, ada kemenangan yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika tabut perjanjian sudah dibawa dari Silo menuju ke tempat perkemahan orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Israel kembali kalah. Ya. Bahkan kekalahannya itu berlipat-lipat. Kalau yang pertama mereka hanya gugur sebanyak 4.000 orang. Maka dalam pertempuran yang selanjutnya ditewaskan berapa? 30.000. Jadi sekitar 7 kali lipat. Ya. Sekalipun tabut perjanjian sudah dibawa ke tengah-tengah mereka. Namun yang terjadi kita melihat Tuhan kembali mengizinkan orang Israel untuk mengalami sebuah kekalahan. Dan kekalahan ini lebih besar daripada pertempuran yang peperangan sebelumnya. Dengan menewaskan 30.000 orang dari pihak Israel. Dan imam mereka Hofni dan Pinehas juga tewas. Dan yang lebih sialnya Bapak Ibu, orang Israel harus kehilangan tabut perjanjian yang mereka bangga-banggakan. Tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Dan dikatakan lenyaplah kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita mau membedah Bapak Ibu malam hari ini. Dari bacaan kita malam hari ini dari 1 Samuel 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mengapa Tuhan mengizinkan Israel mengalami kekalahan? Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, apalagi ketika tabut perjanjian yang melambangkan bahwa kehadiran Allah. Tabut perjanjian menandakan bahwa Allah hadir di situ. Seharusnya mereka menang ya. Tapi kita mau melihat, membedah melalui ayat firman Tuhan malam hari ini. Coba kita buka di dalam ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 4 ayat yang ketiga. Ya. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita kalah oleh orang Filistin hari ini?
Selanjutnya dikatakan, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kita mau membedah ayat ini Bapak Ibu. Apa yang kita temukan? Mengapa Tuhan mengizinkan orang Israel harus mengalami kekalahan demi kekalahan dari orang Filistin? Yang pertama Bapak Ibu, mereka bertanya. Ya, para tua-tua bertanya, mengapa Tuhan? Tapi mereka tidak mencari jawabannya. Mereka bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kami kalah? Dalam proses pertanyaan itu, mereka tidak menunggu jawaban daripada Tuhan. Mereka tidak mau mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka keluarkan. Mereka hanya bertanya, tetapi tidak memiliki hati untuk mencari tahu. Ini yang sering kali ya Bapak Ibu. Kita sering kali bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa ini semuanya harus terjadi? Kadang kita harus berintrospeksi dengan cara hidup kita. Para tua-tua mengambil keputusan dengan begitu sangat cepat. Dalam proses mereka masih bertanya. Dan mereka mengambil sebuah keputusan karena dalam pikiran mereka adalah bagaimana caranya untuk berhasil. Bagaimana caranya untuk dapat menang daripada bangsa Filistin. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah itu. Sehingga mereka mengambil sebuah keputusan, oh kita harus mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Keputusan yang begitu sangat cepat. Tanpa didasari dengan hati yang mau mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Karena di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, itu orang Israel banyak yang mereka banyak yang kembali berdosa kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nanti selanjutnya di poin selanjutnya, mengapa bangsa Israel bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hal tersebut. Ya. Bapak Ibu, mungkin kita juga seringkali kita dalam ujian, dalam hal yang sedang kita hadapi, kita menuntut, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Tapi kita tidak sabar Bapak Ibu. Kita kepinginnya cepat masalah itu selesai, betul enggak? Instan, ya. Semua orang suka yang instan ya, cepat. Secepat kilat gitu ya. Tidak mau menunggu, tidak memiliki hati yang sabar, tidak mau mencari tahu. Mereka mengambil keputusan dengan begitu cepatnya. Dan memutuskan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan. Yang pertama adalah itu Bapak Ibu, mereka bertanya. Tapi tidak menunggu jawaban. Ya, yang kedua menjadikan tabut Allah itu sebagai jimat keberuntungan, ya. Para tua-tua Israel berpikir bahwa kalau tabut Allah itu dibawa ke tengah-tengah, itu otomatis kita akan menang. Karena tabut Allah tadi itu adalah simbol daripada kehadiran. Simbol daripada kekudusan. Simbol daripada kuasa Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel mengandalkan tabut Allah tanpa disertai dengan pertobatan. Ya. Jadi mereka memaksa seolah-olah Tuhan harus bertanggung jawab dan memberikan
kemenangan atas peperangan yang sedang mereka hadapi. Seolah-olah Tuhan itu berkewajiban untuk memberikan mereka keberhasilan. Dan mereka menjadikan tabut Allah itu sebagai sebuah jimat keberuntungan. Tanpa disertai dengan sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang menyebabkan orang Israel, bangsa Israel kembali mengalami kekalahan demi kekalahan. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kayaknya slide-nya nggak berpindah-pindah ya. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi apa? Mereka bertanya tapi tidak menunggu jawaban. Yang kedua apa? Menjadikan tabut Allah sebagai jimat. Karena berpikir bahwa kalau tabut Allah mereka bawa, itu Tuhan berkewajiban untuk menolong mereka. Kalau tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, Tuhan berkewajiban untuk memberikan kemenangan bagi setiap mereka. Yang ketiga, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat ke-4 kayaknya. Atau ayat 3. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ketiga. Oh, ayat yang keempat Bapak Ibu. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Bapak Ibu, yang poin yang ketiga adalah apa yang menyebabkan Israel mengalami kekalahan. Yang ketiga, mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Mereka menempatkan imam anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas untuk berada dekat dengan tabut Allah. Padahal tabut Allah itu berbicara tentang kekudusan. Bukan orang-orang sembarangan yang bisa melihat isi daripada tabut perjanjian Allah. Dan tidak sembarangan orang dapat mengangkat tabut perjanjian Allah itu. Jadi itu orang-orang yang dikhususkan. Mengapa saya katakan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan? Karena di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 dikatakan seperti ini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sendiri sudah memberikan mencap anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang dursila. Karena mereka ini tidak mengindahkan Tuhan. Kejahatan mereka begitu besar Bapak Ibu ketika mereka menjabat sebagai imam untuk menggantikan ayah mereka Eli. Ya, orang dursila ini apa Bapak Ibu? Orang yang di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu yang baik. Ya, Tuhan mengatakan bahwa Hofni dan Pinehas adalah orang dursila, di mana di dalam hatinya tidak ada sesuatu ditemukan yang baik. Dan mereka ini melanggar institusi perjanjian, sumpah sebagai imam untuk orang Israel, sehingga mereka memang tidak layak untuk duduk dalam jabatan imam. Dan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, bahkan mereka tidur dengan para pelayan wanita yang ada di sana. Dan oleh karena mereka, kelakuan mereka, di ayat yang ke-11 segini. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Ini lebih tepatnya ayatnya sebentar saya cek.
Di ayat yang saya lupa ini Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-24 dikatakan gini. 1 Samuel pasal 2 ayat 24. Janganlah begitu anak-anakku, ini kata Eli kepada kedua anaknya. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi karena sikap perbuatan daripada Hofni dan Pinehas, maka orang-orang Israel terseret masuk dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Jadi karena ulah daripada kedua orang ini Bapak Ibu menyebabkan orang Israel itu melakukan pelanggaran kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 17 dikatakan gini. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya. Kalau Tuhan katakan mereka adalah orang-orang dursila di mana di dalam hatinya tidak ada ditemukan sesuatu yang baik. Maka Tuhan juga katakan bahwa sangat besar dosa kedua orang itu. Dan mereka ditempatkan untuk ada dekat dengan tabut perjanjian. Mereka tidak taat. Mereka tidak menghormati kekudusan Allah dengan menempatkan orang-orang dursila untuk ada dekat di tabut itu. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, orang Israel terlalu menganggap remeh dan tidak berwaspada. Ya, karena mereka menganggap bahwa tabut Allah yang mereka jadikan tadi sebagai jimat. Kalau tabut Allah sudah ada bersama dengan mereka, maka Tuhan yang akan berperang. Maka Tuhan sendiri yang akan ada di hadapan mereka untuk memberikan kemenangan. Sehingga mereka pergi berperang tidak seperti lawan mereka. Mereka tidak berperang dengan kekuatan yang penuh. Karena mereka berpikir bahwa tabut Allah, cukup tabut Allah ada di tengah-tengah kita. Maka Tuhan sendiri yang akan berperang. Di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 9 ini dari orang Filistin sendiri. Dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 9 gini dikatakan. Ini sesama orang Filistin mengatakan begini. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ada sebuah ketakutan Bapak Ibu yang terjadi bagi orang-orang Filistin karena mereka mendengar ada sebuah seruan sorak-sorai. Dikatakan bumi bergetar karena apa? Orang-orang Israel bertempik sorak, mereka bersorak-sorai karena apa? Karena tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Ya jadi kenapa mungkin bisa bergetar ya? Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau mungkin 10.000 orang berteriak bersama-sama, gemetar enggak? Ya, tronton tahu kan ya, mobil tronton aja lewat itu terasa gemetar kan ya. Jadi itu orang Israel mengerti, oh Allah mereka sudah ada di tengah-tengah mereka. Mereka tahu, orang Filistin tahu Bapak Ibu, Allah mereka itu adalah Allah yang membawa mereka keluar daripada bangsa Mesir. Orang Filistin tahu kalau Allah mereka sudah ada di tengah-tengah kita. Mundur mereka nggak mau. Ya, akhirnya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling menguatkan, kuatkan dan teguhkan
hatimu, kuatkan, berlakulah seperti laki-laki. Ya, orang Filistin tidak menyerah Bapak Ibu dengan keadaan yang ada. Mereka tidak menyerah sekalipun mereka mendengar bahwa tabut Allah sudah ada bersama-sama dengan orang Israel. Orang Filistin tidak menyerah. Namun mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dikatakan berlakulah seperti laki-laki. Saya mau tanya yang laki-laki, maksudnya berlakulah seperti laki-laki bagaimana? Bagus? Gitu ya, itu boti Pak. Ya, berlakulah seperti laki-laki kuat, betul nggak Bapak Ibu? Pria sejati. Di sini ada ibadah kaum prianya enggak? Enggak ada ya. Nanti diprogramkan ya Pak ya. Ya, menjadi pria sejati, ya. Berlakulah seperti laki-laki kuat. Kalau ada laki-laki yang enggak kuat, lemah ya gitu. Yang agak lemah gemulai, dipertanyakan itu bukan laki-laki sejati ya. Kuat, harus berani, bertanggung jawab. Ya. Jadi mereka saling menyemangati satu dengan yang lain sehingga apa? Mereka menemukan kekuatan di dalam kesesakan mereka. Ya, sekalipun keadaan mereka saat ini terjepit Bapak Ibu. Mereka tidak menyerah. Namun sebaliknya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Istilahnya seperti ini. Maju kalah, mundur pun kalah. Jadi berlakulah seperti laki-laki yang berani untuk maju, bertanggung jawab dengan bangsamu. Seperti itu. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Mereka menemukan kekuatan di dalam kesesakan mereka. Jadi ini Bapak Ibu, 4 hal yang kita temukan mengapa Tuhan mengizinkan orang Israel jatuh. Mereka harus mengalami kekalahan yang dahsyat daripada bangsa Filistin. Padahal Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan mereka. Apa yang dapat kita petik Bapak Ibu? Daripada apa yang sudah kita baca melalui firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, apapun bentuk peperangan yang sedang kita hadapi, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya katakan apapun bentuk peperangan yang sedang kita hadapi. Keluarga, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, apapun itu. Berdiam dirilah dalam hadirat Tuhan. Supaya kita dapat peka atas apa yang Tuhan inginkan, kehendaki atas kita. Amin. Yang kedua, jangan jadikan simbol-simbol keagamaanmu sebagai jimat. Dulu waktu saya masih anak-anak ya, masih SD Bapak Ibu. Saya sering nonton film Dracula. Dulu itu di RCTI nggak salah, Sabtu pagi-pagi jam 10-an seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu mereka selalu mengandalkan salib. Terus air suci. Jadi kalau sudah ada Dracula atau vampir ya. Jadi mereka pegang salibnya kuat-kuat di depan untuk membentengi, dijadikan sebagai jimat. Pikirnya supaya roh jahatnya takut. Ada yang masih
memiliki pemikiran seperti itu? Tanpa dilandasi dengan relasi, hubungan dengan Tuhan, maka itu nggak ada artinya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kalau Bapak Ibu tidak memiliki iman, maka itu nggak akan ada kuasanya. Jadi berhentilah menjadikan simbol-simbol keagamaan salib, Alkitab, air suci dan lain sebagainya menjadi jimat. Berhenti ya Bapak Ibu ya. Harus dilandasi karena semuanya nggak akan ada kuasanya tanpa ada iman, relasi bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, hormati kekudusan Allah dengan mentaati semua perintahnya. Ketika bangsa Israel tidak menghormati, ketika bangsa Israel tidak mentaati perintah Allah, tidak menghormati kekudusan Allah, Tuhan mengizinkan tabut perjanjian itu untuk diangkat. Jadi tanpa ketaatan maka berkat Tuhan itu pun tidak ada. Betul enggak? Dikatakan Ikabod telah lenyap, telah hilang kemuliaan Tuhan meninggalkan orang Israel. Yang keempat, kerjakan apa yang menjadi bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mau menyerah atau jangan menyerah sebelum segala sesuatu kita upayakan. Kita mau belajar daripada orang-orang Filistin sekalipun mereka terhimpit, keadaan tidak memungkinkan. Tetapi mereka menguatkan hati mereka. Mereka berusaha, berupaya. Jadi jangan ketika kita berpikir, oh Tuhan bersamaku maka semuanya akan baik-baik saja. Sehingga kita tidak berusaha dengan maksimal Bapak Ibu. Kita berusaha hanya setengah-setengah hati. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Kita mau berusaha dengan maksimal. Amin. Jangan menyerah dengan keadaanmu saat ini, apapun itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Biar yang pertama apa? Aplikasi yang dapat kita ambil malam hari ini, apapun bentuk peperangan, kita mau berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, kita tidak menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai jimat. Yang ketiga, kita mau belajar untuk menghormati kekudusan Allah. Amin. Dan yang terakhir, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan biar Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan Yesus memberkati, kita naikkan satu pujian. Biar malam hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan untuk menolong.
ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Oh, untuk sambung langkahku, untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Selamatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri selalu. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu Tuhan punya cara, selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan kemanapun dia Kau utus, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami rindu menabur di tanah yang baik di tempat ini Tuhan. Bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kami percaya apa yang kami tabur di waktu-Mu yang tepat. Kami akan menuai dengan kekuatan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Selamat menabur Bapak Ibu, kita saksikan pengumuman. Hadirilah ibadah doa malam JKI Proskuneo, Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 7 malam, yang akan dilayani oleh Pastor Sony Susanto. Mari datang dan alami lawatannya dalam ibadah kali ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah pemulihan JKI Proskuneo, Sabtu 2 Mei 2026 pada pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Susi Herawati, sebab kuasanya memberikan pemulihan. Hadirilah ibadah raya Minggu JKI Proskuneo, Minggu 3 Mei 2026 pada pukul 8 pagi dan 4 sore, yang akan dilayani oleh Pastor Nehemia Agus. Ibadah akan disertai dengan gereja anak Proskuneo Kids. Shalom wanita hebat, kami mengundang untuk hadir dalam ibadah Proskuneo Wanita, Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 10 pagi, dengan pembicara Pastor Susi Herawati. Dress code untuk ibadah kali ini bertemakan profesi.
dan akan ada hadiah menarik bagi para pemenang Best Dress Code kali ini. Halo guys, bagi kalian yang berusia 12 sampai 25 tahun, hadirilah ibadah Praise Up Youth Sabtu 2 Mei 2026 pada pukul 6 sore dengan tema The God of Creativity. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian untuk hadir dalam ibadah kali ini. See you! Menelusuri jejak sejarah iman yang tak terlupakan. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual 10 hari mengunjungi 7 gereja wahyu dan keajaiban Kapadokia. Bersama dengan Pendeta Susi Herawati, kita akan mengeksplorasi Efesus, Smyrna hingga kemegahan Istanbul. Rasakan pengalaman menginap di hotel berbintang 4 dan 5 dengan layanan penuh dari Manatur and Travel. Hanya dengan biaya $1.990 all in. Keberangkatan dari Surabaya tanggal 3 Januari hingga 12 Januari 2027. Jangan tunggu lagi, sebab kuota terbatas. Daftarkan dirimu sekarang juga sebelum 25 Mei 2026. Mari hadir dalam ibadah doa pagi JKI Proskuneo yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi bertempat di Rumah Doa Jalan Simokerto 2 nomor 9 Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA atas nama JKI Proskuneo dengan nomor rekening 010 884 8840 atau dapat melalui scan barcode yang sudah tertera di layar. Demikian informasi seputar Gereja JKI Proskuneo. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram @jkiproskuneo_sby. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah kita, saya percaya setiap kita semua diberkati. Yang diberkati lambaikan tangannya tinggi, haleluya, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Terima kasih. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita, katakan, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah doa malam ini mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga boleh berjalan dengan baik. Terlebih setiap kami sudah Engkau berkati dengan satu kebenaran firman Tuhan. Yang menguatkan setiap hati kami. Bahwa di dalam setiap menghadapi seluruh persoalan. Kami jangan terburu-buru mengambil sikap. Tapi dengan duduk diam dan tinggal tenang. Di situ ada jawaban Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh kami meteraikan di dalam hati kami. Boleh kami renungkan bahkan menjadi kekuatan di dalam setiap pergumulan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Mirna, lebih hari lebih lagi dengan pewahyuan ilahi. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Mulai dari Asyir, Kolektan, pemain musik, WL, singer, multimedia, soundman, tim doa. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami percaya jerih mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah masuk. Sebelum kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar Tuhan jamah, Tuhan kuduskan. Sehingga boleh bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Susirawati yang malam hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Karena beliau besok juga ada pelayanan dalam doa pemulihan. Berikan kekuatan, berikan pemulihan dalam stamina beliau. Sehingga beliau boleh melayani dengan betul-betul secara all out. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan pakai mulai presiden, wakil presiden, anggota legislatif, para pejabat baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan pada setiap mereka Tuhan roh takut akan Tuhan. Pimpin mereka dengan roh-Mu sehingga mereka boleh memimpin negara ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya kalau mereka boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, negara ini boleh dipulihkan. Negara ini boleh ada keamanan, ada keadilan dan kemakmuran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan pimpin, sertai, tibakan di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ketika kami datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas dan iman yang teguh, maka diberkatilah engkau. Daripada kesehatanmu dijagai, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, diperluas pelayananmu. Sehingga engkau benar-benar menjadi anak Tuhan yang dibedakan dari yang lain. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Allah Bapa dalam surga dengan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis boleh turun atas kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan memberkati.